Boxing Day telah berakhir. Banyak tim-tim unggulan yang tersendat di Boxing Day kali ini, tetapi tidak untuk Liverpool. Bagaimana review pertandingan di Boxing Day? Kita akan ulas di video kali ini. Boxing Day dimulai dari Manchester City lawan Everton yang berakhir 1-1. Kalau kita lihat di sini ya, banyak pemain yang dimainkan sedikit berbeda dari Manchester City atau Pep Guardiola. Nama yang namanya Gundogan cadangan, bahkan baru menit 85 baru masuk. Lalu ada Walker tidak ada, bahkan di bench pun tidak ada karena cedera. Ya ini ya, Grealish pun sama, Ederson pun sama, Matheus Nunes pun sama, Johnston pun iya, Ruben Dias iya. Jadi ini banyak pemain-pemain yang cedera dari Manchester City. Dan gol kembali kalau saya melihat dari kesalahan, bek ya, ada Akanji kalau nggak salah yang membuang tidak kena, lalu Rico Lewis yang tidak, eee, tidak pressing-nya tidak menjaga ketat dia ya, jadi dia bisa mencetak gol gitu. Dan akhirnya, 1-1 aslinya si City ini bisa menang ya, karena Haaland dapat penalti tapi dapat di-save oleh Pickford dan man of the match ya, memang layak menurut saya ditempatkan untuk Pickford di pertandingan Manchester City lawan Everton. Bournemouth lawan Palace, kalau kita lihat di pertandingan ini tidak ada pemain peluang yang menjanjikan, XG-nya pun kecil-kecil dan laga harus diakhiri dengan imbang 0-0 ya, itu hal yang sangatlah wajar. Lalu Chelsea Fulham, nah ini Chelsea kena comeback setelah Palmer mencetak gol, tetapi setelahnya Harry Wilson dan juga Muniz ya. Harry Wilson ini tipis banget dengan, offset ya, tipis banget. Ya ini tipis banget dia, bergeraknya dan juga si Muniz ya, aslinya ini match harusnya tidak layak untuk menang ya, si Fulham ya harusnya imbang ya, tapi Muniz menit-menit akhir menunjukkan bahwa dia menjadi pembeda di pertandingan kali ini ya, si Muniz ini. Dan menurut saya layak menjadi man of the match. Tidak, man of the match menurut Footmob adalah Lukic ya, dengan 83 ratingnya, 1 assist. Oke, kita kembali. Selanjutnya Newcastle menang 3-0 meyakinkan, Duran di kartu merah, tapi kalau saya melihat di sini tidak Isak, tidak Joelinton atau Gordon. Sedikit yang membedakan dari si Newcastle adalah, bermainnya kembali, Tonali ini ya. Tonali ini kembali bermain menjadi pembeda di Newcastle ya. Dia jadi sedikit pembeda kalau saya melihat di sini dia mulai bermain itu di bulan November ya, mulai main. Nah ini mulai main bahkan 90 menit dan memberikan efek yang signifikan untuk, Newcastle ya. Bahkan kalau bisa dikatakan Desember ini permainannya mulai cemerlang dialah dengan yang namanya, Newcastle ya. Jadi ini Tonali hal yang bagus permainannya. Oke, terus Aston Villa setelah mengalahkan City kembali kalah lagi. Forest mengalahkan Spurs. Anthony Elanga sebagai pembeda di sini ya, sebagai pembeda dan memang aslinya peluang dari Forest ini nggak banyak ya. Bahkan, sang kiper ya, Sales ini yang jadi man of the match ya dan memang layak secara statistik pun SG-nya pun tipis dan ini harusnya match draw ya, tapi Elanga muncul waktu skema counter attack dan cetak gol. Jadi kemenangan tipis 1-0 sangatlah bagus ya kalau saya melihat di sini. Dan ditambah ya, Nuno Espirito Santo ini aslinya secara permainan menurut saya tidaklah spesial ya, tapi dia luar biasa membawa Forest bisa di papan atas. Southampton lawan West Ham United. Permainan ini juga sama membosankan dan cenderung tidak layak untuk menang oleh West Ham, tapi sedikit menjadi pembeda Bowen dan 3 poin yang berarti untuk West Ham. Oke, Jumat dini hari Wolverhampton mengalahkan MU 2-0.
bahkan ini diwarnai dengan kartu merah sang kapten Bruno Fernandes. Kalau saya menonton pertandingan ini, babak pertama pun masih 0-0 dan MU pun tidak layak untuk mendapatkan kemenangan. Dia tidak punya peluang yang berarti, XG-nya pun kecil, tetapi di sini ya, Wolverhampton ya, cunya ini golnya kan lewat sepak pojok ya, ini mengulang waktu golnya Son di Carabao Cup, MU juga gitu. Pertanyaannya adalah, MU ini kan beberapa kali kebobolan lewat set piece ya, tapi tidak ada yang namanya antisipasi yang berarti. Nah ini anehnya sih, anehnya. Kalau gol terakhir nih ya calculate goal lah ya, 2-1, cunya Dan Huang, jadi tidak patut salahkan, tapi memang all out attack dan ya colongnya 2-0. Liverpool 3-1 babak pertama, akhirnya imbang ya, tapi Gakpo ini tipis banget ya peluangnya. Dan si Leicester City peluangnya tipis tapi bisa mencetak gol dan mengejutkan. Tapi si Liverpool lagi gila-gilanya ya. Jadi kemenangan 3-1. Salah luar biasa, Salah 1 gol, tadi 5 shoot dan semuanya on target. Jadi ini memang kalau saya melihat ya dari setengah musim ini di semua kompetisi, pemain yang layak menjadi pemain terbaik di tahun ini setengah musim ya 2024-2025, nanti musim 2024-2025 ya mau Salah gitu. Tinggal nanti tahun 2025 gimana gitu. Dan championnya gimana. Kalau Liverpool bisa meraih juara atau at least final, terus Premier League tapi dia juara, harusnya Salah layak sih dapat Ballon d'Or. Oke, tadi satu dini hari Brighton Brentford 0-0. Ya ini tidak, apa ya, matchnya sedikit boring, ya XG-nya pun kecil, jadi berakhir 0 itu hal yang wajar sih di pertandingan, Brighton lawan Brentford. Dan Van Bruggen jadi pemain terbaik ya, banyak chance yang dia torehkan ya. Arsenal lawan Ipswich Town berakhir dengan 1-0. Emang menguasai pertandingan si Arsenal, tapi terlihat ya tidak adanya Saka ini sangatlah, apa ya, terlihat jelas di pertandingan kali ini ya, tidak ada pergerakan-pergerakan yang oke ya. Jadi kalau kita lihat di foot map pun juga, memang peluang di sisi kanan banyak yang tempati Saka, tapi kerasa banget nggak ada Saka ini ya. Martinelli di kanan, Trossard di kiri, Gabriel Jesus ya setelah 2 match 5 gol, tapi dia akhirnya buntu lagi di match kali ini. Dan memang Kiki Stone, low block salah satu strategi yang oke, dan hampir bahkan Gabriel mencetak gol lagi lewat skema set piece andalannya Arsenal, tapi ya tipis banget. Dan ini kemenangan yang sangat berarti untuk, Arsenal ya, kalau saya melihat. Dengan hasil ini, Liverpool masih unggul dengan selisih 6 poin dengan Arsenal di peringkat kedua, 6 poin, tetapi Liverpool masih menyisakan 1 pertandingan. Jadi kalau dia menang ya selisih 9 poin dengan Arsenal. Masih jauh selisihnya dan, cenderung City harus melepaskan ini ya, melepaskan, perburuan kita juara ini. Oke, ini best starting 11 di round 18, Isak ya memang oke, Cunha oke, mau turun Gakpo, Salah, ya ini memang oke-oke sih. Itu untuk Boxing Day di, tahun ini. Bagaimana nanti preview pertandingan di match game week 19 mulai Minggu? Nah ini bisa tonton di video selanjutnya.